kasih Tuhan. Takkan pernah berhenti rasa terima kasihku kepadamu untuk kasih setiamu, penyertaanmu. Kau yang selalu menuntun jalanku, melewati malam gelap, bahkan melewati jalan-jalan yang asing bagiku. Aku takkan takut, aku takkan gentar, karena aku tahu Engkau yang memegang hidupku, dan tidak ada rancangan yang salah. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku. Shalom, damai di hati. Ibu-ibu, Jemaat Sobat Kristus, Komisi Pelayan Wanita Komibu Sobat Kristus, bahkan seluruh Jemaat Gemim Sobat Kristus, bahkan saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Syukur pada Allah yang empunya hidup ini. Syukur pada Allah yang mempunyai dunia ini. Ia amat mengasihi kita, sehingga saat ini Ia melayakkan kita semua untuk masuk ke hadirat-Nya. Sekalipun lewat jaringan internet yang disebut live streaming. Ibu-ibu, mungkin kita memang saat-saat ini
Akhir-akhir ini kita banyak beraktivitas di rumah saja. Kita belajar, kita bekerja, kita beribadah dari rumah saja. Tapi kita percaya bahwa hal ini tidak mengurangi kualitas ibadah kita seperti pada sore hari ini. Tetap kita yakin, kita percaya sungguh semuanya adalah untuk memuji Dia dan menyembah Dia. Oleh karena itu, saudara-saudara, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, atas nama Komisi Wanita Komibu Gemim Sobat Kristus, bahkan ibu-ibu yang seberapa yang hadir di rumah gereja pada saat ini, menyampaikan selamat datang kepada Ibu Pendeta Deisha Pelealu Willing STH selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sobat Kristus. Bahkan juga kepada kita semua, selamat datang, selamat kita beribadah. Dalam persiapan, kita akan sambut Kadim pada sore hari ini. Mari kita angkat pujian dalam lagu Naikkan Doa pada Allah. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus, sembah Dia yang di sorga, Allah yang maha kudus. Puji Dia, Juru Selamat manusia. Agungkanlah Yang mulia, Juru Selamat dunia. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur karena boleh beribadah bersama, baik kita yang ada di gedung gereja ini maupun ibu-ibu yang ada di rumah masing-masing. Sejemput kita berdiri, marilah kita beribadah, memuji dan mengagungkan namanya yang kudus, Allah semesta alam. Hendaklah itu dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 18. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita tabiskan ibadat ini. Allah adalah pencipta, Dialah yang menjadikan langit dan bumi. Betapa agung kasih-Nya, kesetiaannya tak pernah luntur walaupun manusia tidak setia. Namun Allah tidak pernah meninggalkan karya tangannya sampai selama-lamanya. Salam kasih dari Tuhan Yesus bagi saudara-saudara.
Amin. Kita menyanyi NKB nomor 7, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala, segala serafin kerubin pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Tritunggal yang agung, di tempat ini kami datang menyembah-Mu. Kami menaikkan syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu yang tiada henti. Sebagai gereja yang selalu berhadapan dengan tantangan, hikmat-Mu terus kami terima mengiring juang kami. Betapa tak terukur dalam dan luasnya kasih-Mu yang selalu menyemangati derap langkah pelayanan kami. Kami menyembah-Mu atas semangat yang tiada bertara yang Engkau berikan menghalau setiap rintangan. Terima kasih atas semangat kebersamaan yang terus terjalin utuh, menyertai gereja-Mu melintasi zaman. Kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang terus Engkau kerjakan bagi kami, sehingga meski perjalanan terasa sulit, namun sukacita terus kami terima. Pujian bagi-Mu ya Tuhan Allah, yang selalu setia memberi kekuatan serta kesehatan bagi kami. Terimalah sembah kami hamba-hamba-Mu, bagi-Mu-lah kemuliaan dan hormat. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita baca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kami memohon tuntunan berkat kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami semua, ibu-ibu yang sedang dalam persekutuan ibadah, wanita kaum ibu Gemim Sobat Kristus, supaya kiranya kami semua beroleh pengertian memahami kehendak-Mu, karena Engkau yang menuntun kami. Beri kami hikmat untuk mampu melakukan apa yang kami dengar dari berita firman-Mu, dan teruslah kiranya Engkau Tuhan Allah kami memberkati kami semua dengan firman-Mu, karena dengan firman-Mu kami beroleh berkat dan hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus. Amin. Marilah bersama kita membaca Alkitab yang diambil dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Bacaan perenungan dalam minggu ini. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya.
Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberi nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Karena kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian pembacaan Alkitab yang menjadi perenungan bersama dalam ibadat ini. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi sahabat bagi semua adalah tema perenungan kita wanita kaum Ibu Gemim di minggu yang berjalan ini, sesuai dengan pembacaan Alkitab Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Ibu-ibu menjadi sahabat bagi semua tentu bukanlah hal yang mudah. Sebab menjadi sahabat itu harus benar-benar tulus dan mengasihi dengan benar serta rela berkorban untuk sahabat dalam susah dan senang. Tentu sebagai ibu-ibu kita sangat butuh ada teman atau sahabat. Apakah itu datang dari keluarga, tetangga, atau rekan kerja maupun sahabat atau teman di dunia maya yang banyak kali kita sebut teman FB. Agar supaya kita punya sahabat untuk berbagi baik cerita indah maupun pengalaman-pengalaman pilu. Dan sebagai makhluk sosial, tentu sangat perlu bagi kita untuk saling berkomunikasi demi membangun persekutuan hidup yang harmonis dan saling mengasihi, saling menolong, saling melayani satu dengan yang lain, bahkan saling menopang dalam doa untuk sama-sama saling menguatkan ketika dibutuhkan maupun tidak diminta untuk hal tersebut. Sebab sebagai ibu kita adalah tiang doa bagi keluarga dan sesama atau orang lain. Malahan ada pemahaman mengatakan bahwa ibu atau di bawah telapak kaki ibu ada sorga. Jadi di bawah telapak kaki ibu ada sorga. Mungkin ungkapan ini memberi arti kalau kita ibu-ibu mendoakan keluarga kita, saudara kita, sahabat kita, agar mereka berada di jalan benar sesuai dengan keinginan Tuhan dan melakukan perintah firman Allah.
supaya ia beroleh kasih karunia dan belas kasih dari Tuhan yang adalah juru selamat kita. Ibu-ibu, sahabat yang dimaksudkan oleh Yesus dalam pembacaan kita adalah jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepada kamu di ayat 14. Dan apa yang menjadi perintah itu adalah pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, yaitu mengasihi seorang akan yang lain seperti Kristus telah mengasihi kita. Jadi isi perintah Yesus ada dalam ayat 16 dan 17. Pergi dan menghasilkan buah yang tetap serta mengasihi seorang akan yang lain. Saudara-saudaraku, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mengasihi dari kata kasih, dikasih menjadi hal yang utama bagi kita untuk menjadi sahabat bagi semua. Sebab jika kita tidak memiliki kasih, maka kita tidak menjadi sahabat untuk semua orang, baik dalam susah maupun dalam senang. Karena itu, melalui perenungan firman Allah saat ini, mari kita belajar pada Yesus yang mengasihi kita tanpa pamrih dan tidak menuntut balas. Meski Yesus telah memberi nyawanya demi menebus kita dari dosa, tapi Dia tidak menuntut balas dari kita. Karena itu saudara-saudara, Yesus benar-benar layak disebut sahabat sejati. Karena Yesus mengasihi kita sepenuhnya, mengasihi kita seutuhnya demi keselamatan kita manusia. Yesus Kristus telah menggenapi perkataan yang luar biasa dalam Yohanes 15 ayat 13 yang berkata, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Dan hal ini telah dilakukan Yesus. Saudara-saudaraku, sebagai anak Allah, Yesus sebenarnya dapat saja menghindar dari segala bentuk penderitaan, penyiksaan, kekejaman, serta kematian. Sebab Yesus sama sekali tidak berdosa dan Yesus tidak layak untuk mati. Namun kasihlah yang mendorong pengorbanan sejati itu terjadi di kayu salib. Dan hasilnya, saudara-saudara, kita atau saudara dan saya diampuninya untuk menerima kebaikan kasih dari Yesus. Melalui peristiwa kebangkitannya dan kenaikannya ke sorga, di mana melalui perayaan kenaikan Yesus ke sorga, maka kita wanita kaum ibu Sinode Gemim, di dalamnya wanita kaum ibu jemaat Sobat Kristus yang ada di wilayah Manado Barat Daya ini, menetapkan hari kenaikan Yesus ke sorga sebagai hari persatuan dari wanita kaum ibu Sinode Gemim, meski perayaannya tidaklah semeriah tahun-tahun yang lalu karena adanya wabah corona atau COVID-19. Tapi ibu-ibu, tentu sesuai firman yang menuntun kita dalam persekutuan ini,
Kiranya pandemi COVID-19 ini tidaklah menghalangi dan melunturkan semangat kita ibu-ibu untuk terus bekerja dan melayani sesama, agar kita benar-benar menjadi sahabat bagi semua orang. Karena itu mari kita tetap tinggal dalam Yesus Kristus, agar Yesus yang ada dan tinggal dalam kita selalu memampukan kita untuk mengasihi sahabat dalam susah dan senang. Semoga Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Kita ikuti puji-pujian yang dibawakan oleh wanita kaum ibu, diatur oleh komisi. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ibu-ibu, marilah kita memberi persembahan sebagai ucapan syukur kita atas penyertaan Tuhan yang telah memberkati kita. Sambil menyanyikan lagu Selaku Orang Penetang, kita beri persembahan. Selaku orang penetang yang rajin kami himpunkan, gandum dan bawang masuk terus ke lumbung Tuhan yang kudus, dan Yesus pun kupujikan, yang Tuhannya penuh yang berilah berkat bahkan pun yang matilah sepri gandum. Pergi dan bekerja
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber keselamatan, penolong kehidupan kami, yang setia melindungi, memelihara, dan menjaga kami siang dan malam. Kami naikkan syukur dan pujian kehadirat-Mu yang kudus, atas semua kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami sebagai pribadi, maupun sebagai persekutuan wanita kaum ibu, bahkan sebagai keluarga dan jemaat yang ada di Gemini Sobat Kristus ini. Kami boleh melakukan tugas-tugas kami karena Tuhan yang menuntun kami. Dan kami percaya karena tuntunan firman-Mu, maka kami mampu menyelesaikan pekerjaan kami, meskipun masih ada juga pekerjaan-pekerjaan lainnya yang harus kami hadapi dan kerjakan. Kami boleh menerima berkat dari hasil kerja kami. Kami boleh menikmati berkat Tuhan melalui usaha-usaha kami. Karena itu ya Tuhan, kepadamu kami kembalikan syukur dan terima kasih kami melalui persembahan yang telah kami bawa dan berikan ini. Kiranya Engkau Tuhan menerima apa yang telah kami bawa dalam persembahan ini. Apa yang kami berikan ini Engkau kuduskan, supaya semuanya dapat dipakai untuk kelanjutan pelayanan gereja-Mu. Tetapi juga kiranya Engkau senantiasa memberkati semua yang sudah memberikannya, supaya dapat lagi melanjutkan apa yang menjadi harapan dari tugas tanggung jawab ke depan untuk dilaksanakan oleh ibu-ibu sebagai pribadi maupun sebagai persekutuan wanita kaum ibu. Tuhan memberkati setiap keluarga kami, anak cucu kami, orang tua kami, suami, bahkan Tuhan memberkati semua rencana kehidupan kami yang berkenan kepadamu, sehingga yang kami kerjakan benar-benar mendatangkan sukacita dan berkat karena perkenanan. Tetapi juga kami berdoa dan memohon berkat penyertaan-Mu Bapa, bagi setiap kami di tengah-tengah keluarga kami dalam mengelola apa yang telah Tuhan percayakan bagi kami. Kami yang bekerja di tempat di mana kami ada, ataupun yang bekerja di luar daerah, membuat kami saling terpisah dan berjauhan karena tanggung jawab. Tapi kami mohon Tuhan, sebagai keluarga, orang tua, anak, atau suami istri, Tuhan tetap mempersekutukan kami dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur, sehingga kami selalu menyatu dalam kasih Kristus. Kami juga berdoa bersama memohon berkat Tuhan, supaya kiranya semua ibu-ibu yang boleh merayakan ulang tahunnya pada sepanjang minggu yang berjalan ini diberkati dan dikuduskan, bahkan disempurnakan oleh Tuhan sukacita mereka karena telah ketambahan setahun usia dari perjalanan kehidupan mereka. Di antaranya Ibu Penatua Kristi Sandak Saruan, Ibu Meiti Kalumata Kalangi, Ibu Mila Wowor Thomas. Perjalanan ke depan dari tahun kehidupan yang baru kiranya juga dalam pelukan kasih Tuhan, supaya mereka tetap sehat, kuat, dan punya semangat bekerja dan melayani. Tetapi bergumul bersama dengan mereka yang sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan beri pertolongan, Tuhan beri kesembuhan.
melalui upaya keluarga dan para dokter atau juru rawat yang menangani mereka. Kiranya semuanya dapat menerima kesembuhan dari Tuhan, dapat menerima pemulihan dari Tuhan Allah, karena Tuhan menjamah dan memberkati mereka. Di antaranya kami berdoa untuk Ibu Estefin Bawole Sakarias. Kiranya ibu juga dijamah dan diberkati Tuhan di masa lanjut usia, supaya kesehatannya dipulihkan oleh Tuhan dan dia terus dapat melanjutkan pelayanannya sebagai ketua lansia yang ada di Gemim Sobat Kristus. Tetapi juga kami berdoa untuk kelanjutan pelayanan dari wanita kaum ibu Gemim Sobat Kristus. Mulai dari ketua, ibu penatua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, asisten bendahara, dan seluruh anggota yang ada. UPK wanita kaum ibu di kolom masing-masing dari kolom 1 sampai dengan kolom 8. Dalam pemberkatan-Mu memampukan semuanya bekerja bersama, melayani bersama, dan nama Tuhan yang dimuliakan. Tetapi terus perlengkapi dengan sukacita, melayani, dan terus mengasihi ibu-ibu sebagai sahabat dalam susah dan senang, agar supaya pelayanan bersama dari wanita kaum ibu akan selalu berjalan dengan baik dan nama Tuhan yang dimuliakan. Berkati pemerintah bangsa negara kami, berkati gereja kami. Dengan penuh kerendahan hati tetap memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kami semua meminta, jauhkan kami dari sakit penyakit, teristimewa dalam upaya memutus mata rantai wabah corona atau COVID-19. Apa yang dialami oleh bangsa kami. Kami mohon Tuhan Engkau kiranya menyatakan belas kasihan-Mu, pengampunan-Mu dan pemulihan-Mu, dan kiranya semua yang sakit disembuhkan menurut kasih karunia-Mu. Cukupkan setiap kebutuhan kami, dan kiranya oleh kasih berkat Tuhan kami semua menikmati shalom dan damai sejahtera. Ini doa permohonan kami, ucapan syukur kami. Kami bawa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat dan keselamatan. Amin. Ibu-ibu, saya jemput kita semua berdiri, kita menyanyi Saman Sekarang. Zaman sekarang berjagalah di tengah dunia
Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam kasih Yesus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Ibu-ibu dipersilakan duduk. Demikian ibadat kita telah selesai. Shalom, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa untuk kadin kita. Kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau, Allah Bapa, kekal di dalam kerajaan sorga. Kembali lagi ya Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu atas kasih setia, penyertaan-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan terlebih khusus saat ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam peribadatan kami saat ini, yaitu ibadah wanita kaum ibu tingkat jemaat Gemim Sobat Kristus, di mana Engkau Tuhan telah berkenan memimpin ibadah kami saat ini, sehingga boleh terlaksana dengan segala baik. Itu semua karena kasih dan perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini pun Tuhan, kami mau bawa dalam doa buat hamba-Mu, yaitu Ibu Pendeta Desya Pelealu Wawiling STH, selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sobat Kristus, yang telah memimpin ibadah kami saat ini. Tuhan, kami mohon agar Engkau berkenan memberkati Ibu Pendeta secara pribadi di dalam setiap kehidupannya, bahkan terlebih khusus Tuhan, Engkau memberkati setiap tanggung jawabnya di tengah-tengah keluarga, bahkan terlebih khusus tanggung jawab di tengah-tengah pelayanannya. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang akan tetap selalu menyertai dan memberkati Ibu yang kekasih. Bahkan terlebih khusus Engkau senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan perlindungan daripadamu. Khususnya juga keluarganya, suami, anaknya, bahkan cucunya. Tuhan, Engkau juga senantiasa menjaga, memelihara, dan melindungi mereka. Biarlah kesehatan, kekuatan terus Engkau anugerahkan. Maka terpujilah Engkau Bapa di sorga, memberkati juga kami komisi yang terlibat saat ini, yaitu Ibu Masya Mandik Takaredas, Ibu Jane Engkak Sumampo. Engkau pula senantiasa memberkati bagi hamba-hamba-Mu ini yang sudah mengambil bagian dalam ibadah saat ini. Biar kasih setia Tuhan senantiasa tetap selalu menjaga, memelihara, dan melindungi kehidupan keluarga masing-masing. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Inilah kami Tuhan yang datang berdoa, memohon serta mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin.
Saudara-saudara, ibu-ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah ibadah wanita kaum ibu tingkat jemaat pada sore hari ini telah selesai dan dapat berjalan dengan segala baik. Selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian yang akan disampaikan oleh Ketua Komisi Wanita Kaum Ibu Gemim Sobat Kristus yang terkasih Ibu Penatua Meske Lumi. Shalom. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita bersyukur kepada Tuhan karena atas perkenannya sehingga saat ini kita boleh lagi bersama-sama beribadah dalam satu persekutuan ibadah wanita kaum ibu tingkat jemaat Gemim Sobat Kristus. Walaupun saat ini kita melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing, dan kita pun bersyukur, dan biarlah kita jadikan rumah kita sebagai rumah doa, rumah pujian penyembahan bagi Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai ucapan terima kasih dari kami komisi, pertama menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Desya Pelealu Wawiling STH selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sobat Kristus yang sudah berkenan memimpin ibadah wanita kaum ibu tingkat jemaat pada sore hari ini. Dan kami komisi, bahkan seluruh wanita kaum ibu, mulai dari kolom 1 sampai dengan kolom 8, menyampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta. Sebagai doa, harapan kami, kiranya Tuhan Yesus senantiasa tetap selalu menyertai dan memberkati Ibu Pendeta bersama dengan keluarga terkasih. Dan kami pun dari komisi menyampaikan terima kasih juga kepada seluruh wanita kaum ibu, mulai dari kolom 1 sampai dengan kolom 8, yang sudah bersama-sama mengikuti ibadah wanita kaum ibu tingkat jemaat pada sore hari ini. Nah, ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, disampaikan juga terima kasih kepada Komisi Wanita Kaum Ibu yang sudah bersama-sama mengambil bagian dalam pelayanan ibadah saat ini. Sebagai penyampaian ibadah kami dari komisi saat ini, yaitu ibadah kita pada bulan depan di minggu yang kedua, tepatnya tanggal 13 Juni tahun 2020. Sebagai pelaksana ibadah wanita kaum ibu kolom 1. Sekali lagi, ibadah wanita kaum ibu tingkat jemaat pada bulan depan dilaksanakan pada tanggal 13 Juni tahun 2020. Pelaksana ibadah yaitu wanita kaum ibu kolom 1. Demikianlah sebagai penyampaian kami dari komisi. Dan sekali lagi kami atas nama komisi yang hadir pada saat ini menyampaikan terima kasih kepada seluruh ibu-ibu mulai dari kolom 1 sampai dengan kolom 8. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Saudara-saudara, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah pada sore hari ini sudah selesai, dan kita akan meninggalkan tempat rumah gereja saat ini, dan sebagai lagu penutup kita menyanyi dalam NKB nomor 200
NKB nomor 129 ayat 1. Indah mulia bahagia penuh. Indah mulia bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal, damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman, bersandarkan lengan yang kekal. Demikianlah ibadah pada saat ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat sore dan shalom. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudusnya